Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 26 Maret 2023 di hari Minggu ya. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sedang merayakan weekend ya, meskipun sekarang puasa ya. Kita ingatkan selalu ya untuk selalu mematuhi peraturan kesehatan ataupun protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, khususnya di keramaian guys. Oke, kita langsung aja ya melihat bagaimana global crypto market cap hari ini masih bisa dibilang tipis ya, turun di 0,04%, tipis banget guys. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih mengalami penurunan tipis banget guys di 0,84%, Ethereum juga tipis di 0,7%, kemudian BNB juga tipis guys di 0,7%. Dan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata untuk altcoin ya, baik Cardano, XRP, Dogecoin, Polygon juga tidak terlalu signifikan untuk perubahannya. Dan ini mengindikasikan ya bahwa market ataupun para investor ini memang masih melihat ya kira-kira perkembangan dari ekonomi secara makro ya. Ini masih belum jelas guys. Jadi mereka masih menunggu, dan terlihat di sini ya perubahan untuk altcoin pun tidak jauh berbeda dari Bitcoin, rata-rata antara 1 sampai 3% saja guys. Oke, kemudian kalau kita lihat ya di sini untuk chart dari pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya, untuk close candle-nya kemarin tipis banget guys di sini tapi masih hijau. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di bawah garis kuning ini ya, dan ada indikasi kalau candle close-nya seperti ini, bisa saja ini ada penurunan atau tekanan jual yang lebih besar guys. Tapi ini juga tidak menjadi patokan ya kalau ini akan turun lagi, karena kalau kita lihat sentimen pasar untuk belakangan ini masih bisa dibilang cukup optimis guys dari para investor untuk tetap menghold Bitcoin ini guys. Oke. Dan kalau saja kalian ingin masuk ke Bitcoin, untuk saran saja ya, kalian bisa ambil di posisi sekitaran harga 25.000. Ini support yang sangat bagus kalau saya bilang guys ya, karena merupakan salah satu support psikologi yang kuat, dan buat teman-teman yang sangat konservatif ya, ini sangat cocok banget guys. Jadi saran saya lihat dulu perkembangannya untuk harga Bitcoin ini, dan kita akan update lagi guys ke depannya. Oke. Dan untuk informasi hari ini ya, berhubung masih hype banget untuk airdrop dari Arbitrum kemarin guys, dan sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang eligible ya untuk bisa klaim koin Arbitrumnya, yaitu ARB guys. Dan di sini kita ingin merekomendasikan dua project yang kemungkinan besar ya ini juga akan mengadakan airdropnya, dan project ini sangat ditunggu-tunggu guys untuk peluncuran tokennya guys. Jadi mumpung sekarang masih belum ada konfirmasi resmi ya dari projectnya untuk mengadakan airdrop, kita bisa menggunakan kesempatan ini, karena bisa saja ya apa yang terjadi pada Arbitrum kemarin, di mana dari Arbitrum sendiri juga tidak memberikan keterangan secara resmi bahwa mereka akan meluncurkan airdropnya, dan secara tiba-tiba guys mereka sudah melakukan snapshot pada bulan Februari, tepatnya tanggal 6 kemarin, dan itu tidak ada pengumuman secara resmi guys. Nah, jadi di sini nanti kita akan mencoba berinteraksi ya dengan dua project yang kemungkinan akan melakukan atau mengadakan airdrop juga guys ke depannya. Oke, yang pertama kita kunjungi ya salah satu website yang cukup menarik guys, dimana dalam website ini memberikan airdrop atau rekomendasi airdrop yang cukup bagus guys. Dan tentu saja airdropnya ini sudah difilter, artinya project-projectnya ini sangat berpotensi guys, karena di luar sana sebenarnya itu banyak banget guys airdrop yang diadakan. Bahkan koin-koin yang gak jelas pun mereka juga mengadakan airdropnya. Nah, di sini di airdrops.io ini tentu saja sudah melalui beberapa persyaratan ya ataupun seleksi dari project-project yang mengadakan airdrop, dan tentu saja airdropnya ini bukan airdrop dari project yang abal-abal guys. Oke, di sini nanti kita akan membahas atau merekomendasikan dua project yang kemungkinan besar akan melakukan airdropnya guys. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian nanti tertarik ya untuk pembahasan lebih lanjut atau membahas project-project lain yang juga mempunyai kemungkinan yang besar ya untuk mengadakan airdrop, kita akan bikin videonya secara khusus guys. Nanti kita akan tunggu respon dari teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian buka dulu untuk di airdrops.io, kemudian kalian pilih untuk kategori hot airdrops guys. Kalian klik aja. Nah, nanti di sini ada beberapa project yang bisa kalian pilih ya, tapi khusus untuk sekarang kita bahas dua project dulu guys. Yang pertama ada yang namanya Zcash dan juga Layer Zero guys, karena kedua project ini bisa dibilang itu lagi ramai diperbincangkan di Twitter guys. Oke, baik, yang pertama kita coba bahas untuk Zcash guys. Nah, untuk Zcash itu sendiri ya,
merupakan sebuah project kripto berbasis ZK Rollup, jadi sebuah protokol tanpa kepercayaan yang menggunakan bukti validitas kriptografi untuk menyediakan transaksi yang dapat diskalakan guys, dan berbiaya rendah di jaringan Ethereum. Dalam Zcaching, komputasi dilakukan di luar rantai ya, atau off-chain, dan sebagian besar datanya itu juga disimpan di luar rantai atau off-chain juga guys. Nah ini kerennya ya, karena semua transaksi terbukti di main chain Ethereum, maka pengguna ini akan bisa menikmati tingkat keamanan yang sama seperti di Ethereum. Nah ini salah satu keunggulan dari Zcaching ini guys. Kemudian Zcaching ini telah mengumpulkan ya total dana dari para investor itu sekitar 458 juta dolar guys. Dan kalau kalian ingat ya, jumlah ini lebih besar dibandingkan Aptos guys ya. Aptos itu kalau nggak salah cuma 350 juta dolar guys. Nah ini lebih besar lagi, artinya kesempatan jika memang nanti Zcaching ini ada airdropnya, maka akan lebih besar lagi guys. Oke? Dan dari investornya itu antara lain ya, seperti Blockchain Capital dan juga Dragonfly Capital. Nanti kita akan coba lihat ya investor-investor yang lain yang sangat kredibel guys. Dan mereka ini telah mengisyaratkan ya bahwa mereka akan meluncurkan token asli dari Zcaching ini guys di masa depan. Jadi jika kita itu mencoba mainnet dan testnet mereka ya, dapat membuat kita itu memenuhi syarat guys untuk bisa mendapatkan atau eligible guys untuk bisa mendapatkan airdrop ketika mereka meluncurkan token mereka guys. Ini seperti yang terjadi pada Arbitrum kemarin. Nah di sini ada beberapa langkah ya yang bisa kita lakukan untuk bisa berinteraksi di ekosistem Zcaching ini guys. Yang pertama, kalian bisa kunjungi untuk Zcaching era mainnet bridge-nya. Nah ini adalah tampilan dari Zcaching era mainnet bridge-nya ya. Kalian bisa buka sendiri nanti ya. Dan untuk melakukan interaksi di sini, kalian tinggal connect saja untuk wallet Ethereum kalian, bisa menggunakan MetaMask dan yang lainnya. Dan di sini ada beberapa wallet yang bisa kalian manfaatin ya. Kalau saya menggunakan MetaMask, jadi tinggal connect aja ke MetaMask ya. Kemudian selanjutnya yang harus kalian lakukan tentu saja sesuai yang ada di sini ya, connect dengan wallet kalian yaitu Ethereum, dan kalian lakukan bridging untuk Ethereum kalian ya di jaringan Ethereum mainnet ke Zcaching era mainnet dan juga sebaliknya guys. Jadi intinya kalian lakukan interaksi di sini guys ya untuk melakukan bridging dengan menggunakan koin Ethereum kalian guys. Kemudian selanjutnya kalian kunjungi untuk Zcaching testnet page. Ini tampilan awalnya guys. Nah ini adalah tampilan dari testnet Zcachingnya ya. Di sini ada keterangan untuk walletnya, baik balance-nya berapa ya, kemudian untuk transfernya, kemudian untuk menerima. Jadi kalian yang mempunyai Ethereum bisa langsung mentransfernya ke sini ya, ke portal.zcaching.io ini guys. Kemudian kalian bisa melakukan bridging juga di sini guys. Caranya gampang, kalian tinggal connect ke wallet MetaMask. Kemudian yang selanjutnya, kalian dapatkan Girly testnet untuk Ethereum guys. Kalian bisa klik aja di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini ya. Kemudian kalian pilih menggunakan wallet apa. Bisa kalian pilih pakai MetaMask juga nggak apa-apa ya. Klik next aja. Ini untuk mendapatkan koin Ethereum Girly guys. Jadi testnet dari Ethereum. Nah di sini kalau kalian belum pada posisi Ethereum Girly, kalian bisa rubah aja ya. Kalian tinggal cari aja untuk Ethereum testnetnya. Kalau di wallet MetaMask kalian belum muncul, kalian bisa buka di setting, kemudian advance, kemudian kalian scrolling ke bawah, kemudian nyalain show testnet network guys. Nanti secara otomatis akan muncul ya untuk Ethereum Girly-nya. Nah ini ya, kalian pilih. Ini tujuannya untuk mencari Girly ETH ya, atau faucet dari Ethereum ini. Untuk mendapatkan faucet dari Girly ETH, kalian bisa klik di menu tools, kemudian ada pilihan use testnet faucet. Nah, di sini nanti kalian tinggal masukin wallet kalian, guys. Nah, nanti seterusnya kalian bisa lanjutin ya untuk interaksi di sini, guys. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga bisa melakukan atau menggunakan decentral apps dari Zcaching ini, guys. Contohnya seperti Zigzag, ada Nexon Finance yang tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kita ya mendapatkan airdropnya guys. Kalian bisa klik aja sendiri ya nanti untuk platform dari Zigzag dan juga Nexon Finance ini. Kalian juga bisa ya menggabungkan airdrop spekulatif dari Orbiter Finance dengan airdrop spekulatif Zcaching dengan menjembatani ya atau melakukan bridge aset kalian dari layer 1 ke Zcaching layer 2 atau sebaliknya guys menggunakan Orbiter Finance. Nah, ini adalah platform dari Orbiter Finance. Kalian bisa coba sendiri nanti ya. Dan yang paling penting di sini tentu saja ya Zcaching atau mereka ini telah mengisyaratkan bahwa mereka ini akan meluncurkan tokennya guys, dan ada spekulasi bahwa pengguna yang telah melakukan transaksi di mainnet Zcaching ini sangat mungkin guys untuk mendapatkan airdrop setelah mereka meluncurkan token mereka sendiri. Dan harap dicatat ya bahwa tidak ada jaminan
kalau mereka ini akan melakukan airdrop dan bahwa mereka akan meluncurkan token mereka sendiri. Jadi ini sifatnya spekulatif ya guys. Tapi meskipun seperti itu guys ya, dengan berkaca kasus dari Arbitrum kemarin, orang-orang yang melakukan interaksi di jaringan Arbitrum itu juga sebenarnya spekulatif dan tidak ada jaminan mendapatkan airdropnya. Tapi ternyata apa? Mereka mendapatkan airdrop dari apa yang mereka lakukan di ekosistem Arbitrum guys. Untuk tambahan aja, ini adalah zkSync.io yang merupakan website dari zkSync ya. Kalian bisa cek nanti di sini untuk lebih jelasnya ya tentang project dan juga berbagai macam ekosistemnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Untuk ekosistem dari zkSync ini juga sudah sangat besar banget guys. Kalian bisa klik di sini untuk explore lebih jelas lagi ya untuk ekosistemnya. Jadi ini adalah beberapa platform atau ekosistem ya pada jaringan zkSync ini yang sudah terintegrasi ataupun bekerja sama ya dengan zkSync platform ini guys. Sudah besar banget ya dan banyak banget. Dan ini tentu saja membuktikan bahwa zkSync ini bukanlah project abal-abal guys. Ini keren banget jika memang nanti akan meluncurkan token airdropnya. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Dari segi investornya di sini juga sangat bagus dan juga sangat besar ya. Seperti halnya ada Blockchain Capital, ada Andreessen Horowitz juga ya, A16Z ini. Kemudian ada Ethereum Foundation juga, Lightspeed, Bybit juga ada di sini guys. Ada juga Alchemy Venture, Decrypt Capital, OKX Blockchain Venture. Keren-keren ya di sini untuk investornya guys. Crypto.com pun juga tidak mau kalah ya. Huobi juga tidak mau kalah. Ini keren banget. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih banyak investornya di sini guys. Dan kalau kita lihat ya dari ekosistemnya, khususnya di Twitter ya, ini juga sudah besar banget guys, dimana untuk followernya itu sudah ada sekitar 730,9 ribu follower guys. Ini besar banget guys ya. Jadi kalau kita melihat dari komunitas, ini bukanlah project abal-abal guys ya. Ini keren banget guys. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa baca sendiri ya untuk project dari zkSync ini di docs-nya atau dokumennya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Di sini sudah dibahas secara lengkap ya tentang apa itu zkSync ini guys. Oke. Kemudian lanjut ya untuk project kedua yaitu Layer Zero guys. Dimana Layer Zero ini merupakan protokol interoperabilitas omni-chain yang dirancang untuk pengiriman pesan yang ringan di seluruh rantai atau blockchain guys. Layer Zero ini menyediakan pengiriman pesan yang otentik dan terjamin dengan ketidakpercayaan yang dapat dikonfigurasi guys. Layer Zero belum memiliki token sendiri, tetapi mereka telah mengumpulkan total sekitar 173,3 juta dolar dalam bentuk pendanaan ya dari investor seperti Alameda Research dan juga Andreessen Horowitz guys. Sehingga sangat mungkin mereka akan meluncurkan token di masa depan. Dan pengguna yang menggunakan Decentral Apps yang dibangun di atas Layer Zero ini bisa mendapatkan airdrop jika mereka itu meluncurkan token mereka sendiri. Untuk websitenya kalian juga bisa kunjungi ya di layerzero.network. Nanti kalian bisa explore sendiri untuk lebih jelasnya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk investor ya, kalian bisa cek di sini banyak banget guys. Ada Binance Labs juga, Multicoin Capital, Phantom, Avalanche dan masih banyak. Ada Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Polygon, Coinbase Venture juga ada guys. Ini keren banget ya. Animoca Brands juga tidak mau kalah dalam project ini. Dan ini tentu saja membuktikan bahwa project Layer Zero ini sangat berpotensi ke depannya guys. Dan akan sangat keren banget jika kalian nanti eligible seandainya Layer Zero ini mengeluarkan airdropnya. Ini keren banget guys. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan ya untuk bisa eligible di airdropnya nanti? Nah di sini ada beberapa step ya ataupun langkah-langkah yang direkomendasikan oleh airdrops.io ini. Yang pertama kalian kunjungi untuk Layer Zero X Aptos Bridge guys. Nah ini adalah platformnya ya, di alamat websitenya di aptosbridge.com. Jadi nanti di sini kalian hubungkan ya wallet kalian bisa menggunakan MetaMask. Jadi karena ini sifatnya bridge, kalian harus melakukan connecting dua wallet guys. Nah untuk jaringan Ethereumnya bisa menggunakan MetaMask, Core Wallet atau Coinbase Wallet guys. Kemudian untuk jaringan Aptosnya kalian bisa menggunakan Martian Wallet, Phantom Wallet, Petra Wallet atau yang lainnya guys ya. Karena tujuan dari platform ini adalah untuk bridging ya dari Ethereum ke Aptos. Oke. Setelah terhubung nanti kalian melakukan bridging ya aset kalian bisa Aptos ataupun Ethereum, dari Aptos atau ke Ethereum atau sebaliknya dari Ethereum ke Aptos guys. Kemudian selanjutnya kunjungi USDC Testnet Bridge by Layer Zero ya dan lakukan bridging aset guys. Nah ini adalah platformnya di usdcdemo.layerzero.network. Nanti linknya akan saya kasih ya di deskripsi atau kalian tinggal klik aja ya di sini guys. Jadi simple ya. Nah di sini kalian menggunakan Girly Testnet yaitu Ethereum versi testnetnya.
Kalian cari aja untuk grid testernya, di luar sana banyak banget seperti yang tadi saya contohkan ya. Kemudian lakukan bridging di sini guys untuk USDC. Oke, jadi caranya gampang banget. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa melakukan interaksi ya di Decentral Apps yang dibangun di jaringan layer 0 ini. Contohnya seperti Stargate Bridge, ini adalah platformnya di stargate.finance. Kemudian ada Aptos Pancake Bridge, ini adalah platformnya guys. Kalian bisa buka aja nanti di bridge.pancakeswap.finance. Kemudian selanjutnya ada Pontum Liquid Swap Bridge, ini adalah platformnya di bridge.liquidswap.com. Nanti kalian bisa interaksi di sini juga. Kemudian selanjutnya di Metis Bridge. Ini adalah platformnya ya, di bridge.metis.io. Jadi caranya sama, kalian connect aja ke wallet kalian ya, dan tinggal lakukan interaksi di situ guys. Kalian lakukan bridging dari aset satu ke aset yang lain. Kemudian yang terakhir di sini direkomendasikan untuk memegang atau mempertaruhkan ya, atau staking token STG guys, atau Stargate, yang juga dapat membuat Anda memenuhi syarat ya untuk mendapatkan airdrop guys. Kalian bisa mendapatkan token STG ini di Binance atau di platform-platform exchange yang lain. Dan untuk layer 0 ini ya, belum memiliki token sendiri, tetapi kemungkinan akan meluncurkannya di masa mendatang. Dan pengguna yang menggunakan Decentral Apps yang dibangun di atas layer 0 ini mungkin akan mendapatkan airdrop jika mereka meluncurkan tokennya sendiri guys. Dan sekali lagi harap dicatat ya, bahwa ini sifatnya sangatlah spekulasi guys, karena belum ada keterangan resmi dari layer 0 itu sendiri. Tapi kalau kita berkaca dari kasus Arbitrum kemarin, maka ada kemungkinan layer 0 juga akan mengadakan airdropnya guys. Dan jika sudah dilakukan snapshot dan kita tidak tahu kapan snapshotnya itu, ya kita tidak akan eligible. Makanya dari sekarang ya kita harus melakukan interaksi di jaringan-jaringan ini guys, seperti di layer 0 ataupun di Zcashing yang tadi. Jadi itu sementara guys ya, dua project yang kita rekomendasikan yang sekarang itu lagi rame diperbincangkan di Twitter guys. Dan saya harap dengan melakukan beberapa interaksi ini nanti di kemudian hari, jika memang kedua project ini mengadakan airdropnya, maka kita sudah menjadi salah satu dari snapshot yang mereka lakukan guys. Ini akan keren banget ya. Dan untuk project yang lainnya kita tunggu dari teman-teman semuanya, kira-kira mau bahas yang mana. Nanti kalian pilih sendiri dan kalian bisa tulis ya di kolom komentar, kita akan nantikan. Dan tentu saja ya, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.